Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Amelia, NIM 09105802200002. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi semantik, jenis-jenis semantik, perkembangan semantik, dan hubungan semantik dengan ilmu lain. Yang pertama yaitu definisi semantik. Kata semantik berasal dari bahasa Yunani, sema, yang artinya tanda atau lambang. Semantik pertama kali digunakan oleh seorang filolog Prancis bernama Michel Bril pada tahun 1883. Kata semantik kemudian disepakati sebagai istilah yang digunakan untuk bidang linguistik yang mempelajari tentang tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya. Oleh karena itu, kata semantik dapat diartikan sebagai ilmu tentang makna atau tentang arti, yaitu salah satu dari 3 tataran analisis bahasa: fonologi, gramatika, dan semantik. Semantik dari bahasa Yunani semantikos memberikan tanda penting dari kata sema atau tanda, adalah cabang linguistik yang mempelajari arti makna yang terkandung pada suatu bahasa, kode, atau jenis representasi lain. Dengan kata lain, semantik adalah pembelajaran tentang makna. Semantik biasanya dikaitkan dengan 2 aspek lain: sintaksis, pembentukan simbol kompleks dari simbol yang lebih sederhana, serta pragmatik, penggunaan praktis simbol oleh komunitas pada konteks tertentu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis semantik. Yang pertama yaitu semantik behavioris. Penganut pandangan behavioris tidak terlalu yakin dengan istilah yang bersifat mentalistik berupa min, konsep, dan idea. Tidak ada perbedaan esensial antara tingkah laku manusia dan hewan. Mementingkan faktor belajar dengan kurang yakin terhadap faktor-faktor bawaan, mekanisme atau determinasinya. Berdasarkan sketsa itu, makna berada dalam rentangan antara stimulus dan respon, antara rangsangan dan jawaban. Maka makna ditentukan oleh situasi, yang berarti ditentukan oleh lingkungan. Karena itu, makna hanya dapat dipahami jika ada data yang dapat diamati yang berada dalam lingkungan pengalaman manusia. Contoh, seorang ibu yang menyuapkan makanan pada si bayi. Yang kedua yaitu semantik deskriptif. Semantik deskriptif yaitu kajian semantik yang khusus memperlihatkan makna yang sekarang berlaku. Makna kata ketika kata itu untuk pertama kali muncul tidak diperhatikan. Misalnya, dalam bahasa Indonesia ada kata juara, yaitu orang yang mendapatkan peringkat teratas dalam pertandingan tanpa memperhatikan makna sebelumnya, yaitu pengatur atau pelerai dalam persabungan ayam. Jadi semantik deskriptif hanya memperhatikan makna sekarang. Yang ketiga yaitu semantik generatif. Konsep-konsep yang terkenal dalam aliran ini yang pertama yaitu kompetensi, yaitu kemampuan atau pengetahuan bahasa yang dipahami itu dalam komunikasi. 2. Struktur luar, yaitu unsur bahasa berupa kata atau kalimat yang seperti terdengar. Dan yang ketiga, struktur dalam, yaitu makna yang berada dalam struktur luar. Aliran ini menjadi terkenal dengan munculnya buku Chomsky tahun 1957 yang kemudian diperbarui. Teori semantik generatif muncul pada tahun 1968 karena ketidakpuasan linguis terhadap pendapat Chomsky. Menurut pendapat mereka, struktur semantik dan struktur sintaksis bersifat homogen. Struktur dalam tidak sama dengan struktur semantik. Untuk menghubungkannya digambarkan dengan satu kaidah, yaitu transformasi. Teori ini tiba pada kesimpulan bahwa tata bahasa terdiri dari struktur dalam yang
berisi tidak lain dari struktur semantik dan struktur luar yang merupakan perwujudan ujaran. Kedua, struktur ini dihubungkan dengan suatu proses yang disebut transformasi. Yang keempat yaitu semantik gramatikal. Semantik gramatikal adalah studi semantik yang khususnya mengkaji makna yang terdapat dalam satuan kalimat. Verhaar mengatakan semantik gramatikal jauh lebih sulit dianalisis. Untuk menganalisis kalimat masih duduk, kakak sudah tidur tidak hanya ditafsirkan dari kata-kata yang menyusunnya. Yang kelima yaitu semantik leksikal. Semantik leksikal adalah kajian semantik yang lebih memuaskan pada pembahasan sistem makna yang terdapat dalam kata. Semantik leksikal tidak terlalu sulit. Sebuah kamus merupakan contoh yang tepat untuk semantik leksikal. Makna setiap kata diuraikan di situ. Jadi, semantik leksikal memperhatikan makna yang terdapat di dalam kalimat kata sebagai satuan mandiri. 6. Semantik historis. Semantik historis adalah studi semantik yang mengkaji sistem makna dalam rangkaian waktu. Studi semantik historis ini menekankan studi makna dalam rentangan waktu, bukan perubahan bentuk kata. Perubahan bentuk kata lebih banyak dikaji dalam linguistik historis. Yang ketujuh yaitu semantik logika. Semantik logika adalah cabang logika modern yang berkaitan dengan konsep-konsep dan notasi simbolik. Dalam analisis bahasa semantik, logika mengkaji sistem makna yang dilihat dari logika seperti yang berlaku dalam matematika, yang mengacu kepada pengkajian makna atau penafsiran ajaran, terutama yang dibentuk dalam sistem logika yang oleh Carnap disebut semantik. Dan yang terakhir yaitu semantik struktural. Semantik ini bermula dari pandangan linguis struktural yang dipelopori oleh Saussure. Penganut strukturalisme berpendapat bahwa setiap bahasa adalah sebuah sistem, sebuah hubungan struktur yang unik yang terdiri dari satuan-satuan yang disebut struktur. Struktur ini terjelma dalam unsur berupa fonem, morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana yang membaginya menjadi kajian fonologi, morfologi, sintaksis, dan wacana. Selanjutnya yaitu perkembangan semantik. Berdasarkan pemikiran Resik tersebut, makna perkembangan semantik dapat dibagi menjadi 3 masa pertumbuhan. Yang pertama yaitu meliputi setengah abad termasuk di dalam kegiatan Resik, maka ini disebut Ullmann sebagai underground period. Masa kedua yakni semantik sebagai ilmu murni historis, adanya pandangan historis semantik dengan munculnya karya klasik Brill pada tahun 1883. Masa perkembangan ketiga, studi makna ditandai dengan munculnya karya filolog Swedia Gustav Strand pada tahun 1931 yang berjudul Meaning and Change of Meaning with Special Reference to English, melakukan kajian makna secara empiris. Selanjutnya yaitu hubungan semantik dengan ilmu lain. Semantik dengan ilmu linguistik. Hubungan semantik dengan ilmu linguistik sudah dibahas sebelumnya bahwa semantik merupakan salah satu cabang ilmu linguistik. Tentu antara semantik dengan cabang ilmu linguistik lainnya memiliki hubungan yang bisa dikatakan sangat dekat. Seseorang yang melakukan komunikasi dengan orang lain tentu memiliki makna yang ingin disampaikan dalam struktur bahasa yang diutarakan. Yang kedua yaitu semantik dengan psikologi. Semantik dengan psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang jiwa dalam berkomunikasi menggunakan kalimat dengan orang lain. Tentu kalimat yang dihasilkan oleh penulis atau pembicara bergantung pada suasana hati maupun keadaan jiwanya. Contoh, Uca sedang malas bertemu dengan Sri. Iswani ingin melompat dari lantai 3 gedung FKIP. Yang sapu itu terlihat terbang tadi malam. Yang ketiga yaitu semantik dengan ilmu logika. Hubungan semantik dengan ilmu logika dalam berbahasa memang dituntut agar berbahasa yang logis atau masuk akal sehingga dapat diterima apa yang ingin disampaikan tersebut.
Contoh, kambing menangkap ina. Kotak itu tidak dapat diangkat. Aku akan mencintaimu sampai si bisu mengatakan bahwa si tuli mendengar, si buta melihat, si pincang sedang berjalan. Semantik dengan ilmu filsafat. Hubungan semantik dengan ilmu filsafat. Dalam ilmu filsafat, bahasa yang memproduksi kalimat untuk berkomunikasi dipertanyakan asal penamaannya. Contoh, kelompok 1 sedang mempresentasikan makalah mereka. Dosen kami merupakan lulusan luar negeri. Dan yang terakhir yaitu semantik dengan ilmu politik. Hubungan semantik dengan ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk ketatanegaraan, baik mengenai sistem dasar maupun siasat negara. Contoh, pemerintah sedang berusaha menyesuaikan tarif BBM tahun ini. Jika tarif BBM naik tahun ini, dikhawatirkan masyarakat akan mengganggu ketertiban. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum